Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih berbicara tentang pajak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak partai politik. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, dari sisi pajak, apa kira-kira yang menjadi kewajiban partai politik? Yang pertama adalah mendaftarkan diri ke KPP ya, di mana wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dari wajib pajak ya, dari partai politik. Jadi kalau untuk DPP berarti di mana tempat kedudukannya misalnya di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara dan sebagainya. Sedangkan untuk partai politik yang mempunyai dewan pimpinan daerah ya, yang misalnya tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten ya, ada anak cabang, dan sebagainya, maka mereka harus terdaftar juga di KPP di mana organisasi partai politik tersebut ada ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menghitung sendiri pajak yang terutang ya. Ini sistem self assessment ya, bahwa ini berlaku untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara kalau memang ada. Nah, yang keempat adalah melaporkan pajak yang sudah disetor tersebut di dalam SPT. Baik, kita masuk ke PPh Badan ya. Jadi PPh Badan Partai Politik. Nah, ini kewajiban ini hanya untuk Dewan Pimpinan Pusat atau Nasional atau DPP ya. Jadi kalau misalnya sebuah partai politik mempunyai Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Nasional di Jakarta ya, maka kewajiban PPh Badan partai politik tersebut hanya pada DPP saja. Sedangkan nanti tingkat DPW, Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Provinsi, kemudian kabupaten dan sebagainya, nah ini tidak punya kewajiban PPh Badan ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah karena dia masuk kategori sebagai wajib pajak badan ya, jadi partai politik itu masuk kategori wajib pajak badan, maka dia mempunyai kewajiban pembukuan sebagaimana di dalam pasal 28 Undang-Undang KUP ya. Jadi sebagai wajib pajak badan, partai politik menyelenggarakan pembukuan yang diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, kemudian mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kemudian buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib pajak disimpan selama 10 tahun. Kemudian pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Nah, kemudian kita lihat pertama adalah sumber keuangan partai politik itu sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Yang pertama adalah iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Ya. Nah, iuran anggota ya ini merupakan penghasilan ya. Sumbangan yang sah ya ini juga merupakan penghasilan. Demikian juga bantuan keuangan dari APBN atau APBD ini juga merupakan penghasilan walaupun kemudian bantuan keuangan dari APBD kemudian sumbangan ini bukan merupakan objek ya. Jadi yang merupakan penghasilan adalah ya semuanya ini, tetapi ini bukan merupakan objek ya. Kecuali kalau di sini iuran anggota, kemudian iuran dari anggota legislatif dan sebagainya. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam menghitung berapa besarnya penghasilan untuk PPh Badan dari partai politik, maka seluruh penghasilan ini dijumlah kemudian dikurangi yang tidak termasuk objek
penghasilan. Nah, inilah merupakan objek pajak penghasilan. Jadi nanti ada koreksi fiskal atas penghasilan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak ya? Ini sama dengan PPh badan yang lain ya. Jadi pertama adalah penghasilan bruto ya dikurangi dengan biaya atau beban ya pengeluaran dari partai politik. Nah, kemudian di sini ada penghasilan kena pajak ya. Jadi semua penghasilan kita total, kemudian mana yang bukan penghasilan menurut undang-undang pajak ya misalnya sumbangan kita koreksi fiskal, kemudian sumbangan dari APBD kita koreksi fiskal ya. Jadi kemudian dikurangi beban atau biaya, nanti ada selisih lebih atau selisih kurang. Nah, berapa pajak yang terutang ya? Jadi nanti setelah penghasilan kena pajak, setelah dilakukan koreksi fiskal ya, maka besarnya pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17, yaitu 25% kali penghasilan kena pajak. Nah, kemudian kalau peredaran brutonya di sini 50 miliar ya, maka mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ya. Yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, ini contoh PPh terutang ya dari satu partai politik ya. Misalnya di sini penerimaan adalah terdiri dari bantuan dari APBN atau APBD, iuran anggota atau fraksi, sumbangan pihak ketiga, lain-lain 250 ya. Maka yang dilakukan koreksi fiskal adalah bantuan ya, bantuan dari pemerintah ini sama dengan sumbangan. Kemudian sumbangan pihak ketiga ini juga dilakukan koreksi fiskal. Dengan demikian yang di sini komersialnya adalah 3,750 juta ya 3 miliar 750 juta dilakukan koreksi fiskal menjadi jumlah penerimaannya adalah 2 miliar 250. Nah, kemudian pengeluaran biaya di sini ya, pengeluaran meliputi beban pendidikan dan sebagainya, totalnya adalah misalnya contoh ini adalah 3,1 miliar. Sehingga masih sisa lebih atau kurang di sini sisa lebih sebesar 650 ya. Tapi kembali kita lakukan koreksi fiskal atas penghasilan di sini sehingga di sini menurut fiskal penghasilan bersihnya adalah minus 850 juta ya. Karena dia sisa kurang ya, maka penghasilan kena pajaknya 0, berarti PPh badan yang harus dibayar adalah 0. Nah, kemudian angsuran PPh pasal 25, nah ini dihitung berdasarkan kondisi tahun lalu ya, dibagi 12 ya, dikurangi potongan-potongan PPh output ya yang dipotong oleh pihak lain ini dibagi 12. Nah, kemudian dibayar paling lambat tanggal 15 kalau ada ya, kalau misalnya ini tadi kalau contohnya kan pajaknya 0 ya, berarti tidak ada angsuran. Nah, kemudian paling lambat tanggal 20 berikutnya setelah masa ini pelaporannya. Kemudian yang terakhir adalah PPh pasal 29 ya, jadi pajak yang terutang kalau lebih besar daripada kredit pajak maka sisa pada akhir tahun yang harus dibayar itu namanya adalah PPh pasal 29. Nah, ini harus disetor sebelum SPT tahunan disampaikan ya. Karena ini SPT PPh badan ya paling telat adalah bulan April ya, bulan April tanggal 30 ya. Itu. Kalau PPh orang pribadi berarti paling lambat adalah bulan Maret. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk SPT tahunan ya paling lambat ini ya tanggal 30 April harus lapor ya SPT tahunan PPh badan ya. Sedang kalau PPh orang pribadi kan berarti tanggal 31 Maret ya. Ini karena partai politik merupakan badan ya, wajib pajak badan, maka dia paling telat adalah menyampaikan SPT tahunannya, SPT tahunan PPh badan partai politik paling telat adalah 30 April tahun berikutnya. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan PPh badan dan hanya berlaku untuk Dewan Pimpinan Pusat. Nah,
sekarang adalah partai politik sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini berlaku untuk baik itu pusat, kemudian wilayah, daerah maupun cabang. Jadi makanya nanti mereka harus terdaftar di tiap-tiap kabupaten, provinsi, gitu ya. Kalau pusat berarti di nasional, mungkin di Jakarta ya, seperti itu. Nah, partai politik sebagai pemotong atau pemungut pajak ini adalah kewajibannya ya sama ya, misalnya terdiri dari PPh pasal 21 kalau berkaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya. Sedangkan untuk PPh pasal 23 ini misalnya berkaitan dengan bunga, royalti dan sebagainya serta misalnya sewa alat dan sebagainya. Sedangkan di yang ketiga adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi misalnya menyewa tanah ya, menyewa gedung ya untuk sekretariat. Nah, ini kewajibannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jadi PPh final. Baik, kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah PPh pasal 21 ya. Ini adalah merupakan pajak penghasilan atas ya, penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi artinya apa? Artinya kalau partai politik itu membayar gaji, tunjangan, upah, honorarium, dan sebagainya ya, maka partai politik tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong PPh pasal 21. Jadi contohnya di sini adalah pegawai, penerima uang pensiun, peserta kegiatan ya. Jadi misalnya partai politik mengadakan kegiatan rapat atau pembinaan, kemudian pendidikan politik dan sebagainya, maka peserta kegiatan ini kalau dia diberikan uang, maka ada objek PPh pasal 21, partai politik tersebut harus memotong PPh pasal 21. Nah, caranya adalah diperhitungkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ini untuk wajib pajak pribadi ya, maka untuk yang bersangkutan saja 54 juta ditambah 4,5 juta untuk yang kawin, ditambah 4,5 juta tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 ya. Jadi PTKP-nya bisa kita hitung di sini untuk tidak kawin dengan 0 tanggungan 54 juta ya, atau bulanannya adalah sekian. Dan seterusnya kalau K3 adalah 72 juta atau 6 juta per bulan ya. Jadi artinya ini kenapa PTKP bulanan kita hitung, kira-kira kalau nanti penghasilan yang harus dihitung dengan memperhitungkan PTKP, kalau di bawah ini berarti tidak kena pajak. Nah, kemudian tarif PPh pasal 21 ada 5%, 15, 25, dan 30. Ya. Kapan harus membayar? Kalau memang ada yang harus dipotong pada bulan itu, maka harus membayar paling telat, paling lambat ya, tanggal 10 bulan berikutnya, dan harus setor atau lapor ya, sorry, bayar itu berarti setor ya, lapor ya, paling telat untuk bayar atau setor ke kas negara adalah tanggal 10 ya. Sedangkan lapor paling telat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini bentuknya ya. Jadi untuk pemotongannya seperti ini ya, contohnya ya. Nah, kemudian ini SPT masa ya. Jadi kalau memang dalam bulan Januari sampai misalnya November tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong, maka tidak wajib lapor SPT masa. Tapi pada akhir tahun yaitu bulan Desember ada atau tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong harus tetap lapor. Contoh ya, parpol menyelenggarakan kegiatan misalnya mengundang penyanyi, penceramah, pembicara, moderator, membayar biaya notaris, dokter, dan lain-lain, maka parpol harus memotong PPh pasal 21 sebesar tarif pasal 17 kali 50 kali jumlah PPh bruto ya, kali jumlah penghasilan bruto ya, bukan PPh ya. Jadi kalau misalnya membayar penyanyi ya berarti tadi 5%, kalau maksimal misalnya 50 juta ya berarti 5% kali 50% kali misalnya honornya 5 juta ya berarti kali 5 juta.
Kalau misalnya ada kegiatan, kemudian peserta kegiatan mendapat uang transport, uang saku, maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah 5%, misalnya tarifnya kan 15 ya tadi ya, kali jumlah penghasilan bruto ya, tidak dikalikan 50% ya. Kalau tidak punya NPWP berarti tarifnya 20% lebih tinggi ya. Nah, ini tadi udah kita bahas. Yang pertama adalah kewajiban memotong PPh pasal 21. Nah, yang kedua adalah PPh pasal 23 ya. Jadi kewajiban untuk memotong PPh pasal 23 bagi partai politik ya. Yang pertama adalah pemotongan pajak atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarnya kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT ya. Jadi 15% kalau kita membayar dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan atau bonus, 2% untuk sewa ya. Misalnya sewa alat, sewa sound system dan sebagainya, kecuali sewa atas tanah dan bangunan ya, atau gedung ya, karena sewa atas tanah dan bangunan itu kan 10% ya. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa ya, jadi kalau misalnya kita punya sekretariat, punya gedung, nah kemudian AC-nya rusak, komputernya rusak, berarti biaya perawatannya kita harus memotong PPh pasal 23 sebesar 2% pada saat kita membayar biaya jasa. Jadi PPh pasal 23 yang telah dipotong disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20. Artinya apa? Kalau di dalam suatu masa atau bulan tidak ada transaksi yang harus dipotong PPh pasal 23, ya berarti kita tidak perlu memotong, tidak perlu lapor di dalam SPT PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya di bulan itu ada yang harus dipotong, maka kita harus melaporkan di dalam SPT masa PPh pasal 23 bulan tersebut ya. Kemudian harus setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor SPT masa tanggal 20 bulan berikutnya ya. Nah, ini contoh bukti pemotongan PPh pasal 23 terdiri dari apa dan sebagainya, ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan ya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta ya, ada hadiah, penghargaan dan sebagainya ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita itu telah memotong PPh pasal 23 ya. Nah, nanti berapa total yang kita potong ya, maka tanggal 10 bulan berikutnya harus setor. Nah, ini bukti SPT masa ya, terdiri dari 1 halaman induk plus lampiran ya. Batas waktunya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang terakhir, ini adalah kewajiban berkaitan dengan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ya. Jadi terdiri dari hadiah undian 25%, sewa atas tanah 10%, kemudian jasa konstruksi kalau pelaksana kemudian perencana ya, pengawas dan pelaksana ya ada 2%, 3%, 4%. Kemudian kalau kita ada transaksi pengalian atas tanah atau bangunan ya, maka harus memotong PPh pasal PPh final sebesar 2,5% ya. Sama ya, jadi kalau misalnya dalam bulan itu ada transaksi PPh final yang harus dipotong, maka paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus setor ya. Kemudian harus lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalnya bulan Januari kita memotong PPh final karena kita menyewa gedung untuk sekretariat, nah maka tanggal 10 bulan berikutnya, berarti bulan Februari, kita setor dari yang kita potong. Kemudian kita lapor SPT masa tanggal 20 bulan Februari untuk masa Januari. Nah, ini bukti potongnya seperti ini ya, bukti potongnya. Kemudian harus lapor di tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini contoh. Contoh kalau misalnya partai politik memperoleh dana bantuan keuangan dari APBD ya, di sini ya. Misalnya dipakai untuk pendidikan politik 600 juta ya.
operasional ya terdiri dari keperluan ATK ya 5 juta, 5 juta, rapat, perjalanan dinas 5 juta, telepon listrik 276, kemudian air minum 5 juta, jasa pos giro 5 juta, surat menyurat 5 juta, pemeliharaan data dan arsip 4 juta, pemeliharaan peralatan kantor 3,2 juta ya. Jadi totalnya sekian ya. Nah, kita lihat bendahara, admin atau keuangan parpol bukan pemungut PPh pasal 2. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau misalnya di sini ada biaya yang berkaitan dengan pegawai ya, maka kita lihat apakah atas biaya tersebut dia harus dipotong PPh pasal 21 atau enggak. Misalnya di sini ada pemeliharaan data dan arsip. Nah, ini kita lihat perinciannya apa. Kalau misalnya ada pemeliharaan program komputer dan sebagainya ya, maka harus memotong PPh pasal 23 dan seterusnya. Yang terakhir setelah PPh final adalah bahwa ditegaskan bahwa bendahara ataupun admin bagian keuangan parpol bukan pemungut PPh pasal 22 ya. Karena kalau pemungut harus ditunjuk ya, maka tidak boleh memungut PPh 22 bendaharawan ya. Jadi kalau kita membeli barang ya atau jasa kena pajak bukan kepada PKP, ya tidak perlu ada faktur pajak. Demikian juga kalau kita membeli barang atau JKP kepada pengusaha kena pajak, nah barulah ada faktur pajak. Dan terakhir tidak boleh untuk memungut PPh pasal 22 ya. Jadi karena dia bukan bendaharawan ya. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, terutama juga terima kasih bagi yang sudah like, share, dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.